Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bahasa Indonesia dengan tema 6E, wirausaha, subtema 1 sampai 3. Dengan materi pembelajaran teks formulir, yaitu teks formulir ekstrakurikuler, daftar riwayat hidup, pengiriman barang, dan lembar kerja komputer. Tujuan pembelajaran kita adalah 1. Setelah menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan pengertian teks formulir dan contoh-contohnya dengan mandiri. 2. Peserta didik dapat membuat formulir pendaftaran ekstrakurikuler dan riwayat hidup dengan percaya diri. Anak-anakku, Ibu memiliki sesuatu yang akan Ibu tunjukkan kepada kalian. Ini dia. Apakah kalian tahu apakah ini? Ya, ini adalah kwitansi. Apakah kwitansi ini termasuk teks formulir? Ya, mengapa demikian? Karena di dalam kwitansi ini terdapat form yang harus diisi oleh seseorang. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai teks formulir, marilah kita menyimak materi pembelajaran yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Pengertian teks formulir. Formulir berasal dari bahasa Belanda yakni formulier, yang artinya sebuah kertas berisi beberapa pertanyaan formal yang harus diisi. Teks formulir adalah suatu lembaran berupa kartu atau kertas dengan ukuran tertentu yang berisi mengenai data atau informasi yang sifatnya tetap, dan juga beberapa bagian lain yang tidak tetap. Pengertian lain menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang formulir yakni sebuah lembar isian atau surat isian yang telah diisi dan harus diserahkan kepada bagian pendaftaran. Dapat dikatakan jika teks formulir adalah sebuah kertas yang mempunyai ruang terformat dan harus diisi oleh penggunanya. Fungsi teks formulir. 1. Mencari sebuah informasi tertentu. 2. Mengumpulkan data-data yang sama. 3. Mengemukakan suatu informasi yang sama pada beberapa bagian yang tidak sama. 4. Menjadi sebuah bukti fisik. 5. Sebagai dasar dari suatu panduan untuk bekerja. 6. Menetapkan tanggung jawab terhadap terjadinya transaksi bisnis. 7. Merekam suatu data transaksi. 8. Mengurangi kekeliruan suatu pesan dibandingkan jika disampaikan secara lisan. 9. Menjadi media komunikasi antara individu atau bagian atau organisasi. Struktur teks formulir. 1. Kepala atau heading berisi mengenai nama lembaga, alamat, hingga nomor telepon. 2. Instruksi atau instruction berisikan informasi mengenai tata cara pengisian formulir dengan tepat dan benar. 3. Badan atau body berisi mengenai data-data keterangan yang harus diisi secara lengkap, seperti nama lengkap, alamat, tempat tinggal, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, dan lain sebagainya. 4. Penutup atau closing berisi tempat dan tanggal pengisian formulir beserta nama lengkap serta tanda tangan. Ini adalah contoh dari teks formulir. Terdiri dari kepala, badan, dan penutup. Sedangkan ini adalah contoh dari petunjuk pengisian formulir. Ini adalah formulir pendaftaran anggota ekstrakurikuler yang diisi berdasarkan petunjuk pengisian yang telah Ibu sampaikan pada slide sebelumnya. Ini adalah contoh soal teks formulir ekstrakurikuler. Selanjutnya adalah contoh teks formulir yaitu daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup adalah catatan atau sebuah dokumen yang menggambarkan diri pribadi secara singkat, pendidikan, kursus, dan prestasi yang pernah diraih. Daftar riwayat hidup semacam formulir yang harus diisi dengan benar, jelas, dan penuh tanggung jawab. Daftar riwayat hidup digunakan untuk melamar pekerjaan, pendaftaran masuk sekolah, mengikuti lomba, menjadi anggota sebuah tim, dan kegiatan lainnya. Berikut adalah bagan isi daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup terdiri dari data pribadi, pendidikan non-formal atau kursus, kegiatan yang pernah diikuti, dan penghargaan atau prestasi.
Ini adalah contoh formulir daftar riwayat hidup. Ini adalah beberapa contoh teks formulir pengiriman barang. Ini adalah contoh cara pengisian formulir pengiriman barang. Nah, di dalam formulir pengiriman barang terdapat data penerima. Kalian tulis nama penerimanya, lalu alamat penerima, dan nomor telepon penerima. Selanjutnya adalah data pengirim. Nah, kalian yang mengirimkan suatu barang menuliskan nama, alamat, dan nomor telepon, lalu tanda tangan. Dan nanti terdapat pula tanda tangan dari petugas. Selanjutnya yang terakhir adalah contoh formulir lembar jawaban komputer ujian sekolah. Berikut cara pengisiannya. Yang pertama-tama harus kalian ingat adalah mengisi LJK menggunakan pensil 2B. Lembar jawaban tidak boleh kotor, basah, robek, atau terlipat. Lakukan pengisian LJK sesuai dengan petunjuk. Sehingga sebelum mengisi, kalian membaca petunjuknya terlebih dahulu. Kalian perhatikan ada kolom nama. Nah, kalian tulis namanya per huruf disilang. Lalu ada nomor peserta. Kalian masukkan tulis nomor peserta lalu disilang per nomor tersebut. Lalu diisi juga tanggal lahir yang terdiri dari tanggal, bulan, dan tahun, yang masing-masing terdiri dari 2 digit angka. Lalu kalian silang per angka tersebut. Lalu kalian silang nama mata ujian. Pilih salah satu. Pada saat itu kalian sedang ujian apa? Apakah bahasa Indonesia, matematika, atau IPA? Lalu nama SD ditulis dengan huruf kapital, tanggal ujian, lalu tanda tangan peserta atau tanda tangan kalian. Lalu cara menjawabnya adalah berilah tanda silang pada salah satu pilihan jawaban yang benar. Dan yang patut diingat adalah setiap kalian menyilang tidak boleh keluar dari kotak. Bagaimana anak-anakku setelah kalian menyimak materi yang Ibu sampaikan tadi? Semoga dapat bermanfaat ya, karena kalian dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian harus mengisi formulir ekstrakurikuler, daftar riwayat hidup, pengiriman barang, dan lembar jawaban komputer. Baiklah anak, kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.